Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Aisyah Putri dari kelas 1145 absen 7 dan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memberitahu salah satu bencana alam yaitu tsunami. Tetapi sebelumnya saya akan memberitahu secara singkat apa itu tsunami. Jadi, tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan dari dasar air laut. Gangguan tersebut membentuk gelombang air yang dapat menyebar luas ke segala arah dengan kecepatan mencapai 600 hingga 900 km per jam. Setelah mencapai pantai, tsunami dapat menghantam daratan yang berupa dinding air raksasa, tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut mencapai 15 hingga 30 meter yang dapat menyebabkan banjir dengan kecepatan arus 90 km per jam. Bencana ini dapat menyebabkan kerusakan alam hingga memakan korban jiwa. Perkenalkan, saya Aulia Firdarosa, kelas 11 MIPA 5, nomor absen 8. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Yang pertama, gempa bumi bawah laut. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut akan menimbulkan banyak getaran, sehingga akan menimbulkan gelombang tsunami. Yang kedua, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan tsunami jika kekuatan getarannya cukup besar. Yang ketiga, longsor bawah laut. Getaran yang ditimbulkan oleh longsor dapat menyebabkan terjadinya tsunami. 4. Hantaman meteor. Meteor yang jatuh ke permukaan laut juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan lempeng bawah laut yang akan menimbulkan gempa. 5. Ulah manusia. Misalnya, dalam pengujian senjata untuk perang seperti bom nuklir, jika pengujiannya dilakukan di lautan, tentu akan berpotensi menyebabkan gempa bawah laut yang akan mendatangkan tsunami. Nama saya Bintang Aditya Ramadan dari kelas 11 MIPA 5 absen 9. Saya akan menjelaskan proses terjadinya tsunami. Biasanya proses terjadinya tsunami berawal dari gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Patahan ini menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, atau dalam fase ini dinamakan gempa bumi. Biasanya gempa bumi terjadi di daerah subduksi. Gempa tersebut menyebabkan keseimbangan air di atasnya terganggu sehingga terjadi suatu aliran energi air laut. Energi ini berupa gelombang bergerak menuju pantai yang dinamakan tsunami. Halo, saya Kristia Sari Putri, nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan penanggulangan bencana tsunami. Ada beberapa cara untuk menanggulangi bencana tsunami. Yang pertama, pahami apa itu tsunami. Kebiasaan masyarakat Indonesia tidak mempelajari dengan baik apa yang dimaksud dengan tsunami, bagaimana proses terjadinya, dan bagaimana pula cara penanggulangannya. Maka dari itu, diperlukan sosialisasi agar masyarakat lebih paham dan apabila bencana tersebut terjadi, tidak menimbulkan masalah yang besar dan masyarakat tidak panik, melainkan lebih fokus di dalam menyelamatkan dan mencari perlindungan, penanggulangan, evaluasi diri. Yang kedua, perlindungan garis pantai. Kejadian atau fenomena tsunami tidak akan berpindah ke daratan, semua akan terjadi di lautan. Hal ini mempermudah di dalam perlindungan dan penanggulangan bencana tersebut. Anda bisa membuat perlindungan garis pantai dan menetapkan aturan pembangunan wilayah pantai, membangun penahan ombak dan juga pemecah gelombang dengan menggunakan hutan mangrove atau pohon lainnya yang besar yang tidak mencemari laut. 3. Sistem peringatan dini. Sistem ini dibuat untuk menginfokan kepada masyarakat bahwa terjadi masalah di laut dan berpotensi untuk menimbulkan tsunami, sehingga masyarakat bisa lebih hati-hati dan waspada, sehingga bencana ini dapat diantisipasi. Keempat, pendidikan mengenai tsunami. Pendidikan mengenai tsunami ini sangatlah penting, agar masyarakat lebih memahami tentang bencana tersebut. Penyuluhan bisa melalui pertemuan antar masyarakat, melalui media sosial, informasi di sekolah, sosialisasi, dan juga yang lainnya. Sehingga pada saat bencana tersebut terjadi, masyarakat bisa lebih fokus untuk mengevakuasi diri. 5. Satgas penanggulangan bencana.
Satgas merupakan orang penting di dalam area dan juga penanggulangan bencana alam yang terjadi. Sehingga orang yang masuk dalam tim penanggulangan bencana ini harus benar-benar fokus di dalam misi penyelamatan. Itu tadi beberapa cara penanggulangan bencana tsunami. Terima kasih. Nama saya Dian Rahmawati dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 11. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak terjadinya tsunami. Bencana alam tsunami sama halnya dengan bencana alam lainnya. Bencana tsunami sudah dipastikan berdampak buruk untuk kondisi alam, terutama di bagian pantai. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerugian material, namun juga bisa memakan korban jiwa. Ada beberapa dampak terjadinya tsunami, antara lain 1. Terjadinya kerusakan prasarana dan sarana sehingga aktivitas terganggu. Yang kedua, lahan pertanian dan perkebunan rusak. Aliran air akibat tsunami di daratan juga dapat mengikis topsoil lahan pertanian maupun perkebunan sehingga terjadi lahan akan terdegrasi. Yang ketiga, dampak terhadap perekonomian. Bencana alam tsunami dapat memengaruhi harga komoditas pangan dan energi yang tentunya akan memicu terjadinya inflasi. Yang keempat, jumlah kerugian material yang dialami oleh masyarakat, mulai dari hancurnya bangunan hingga usaha-usaha mereka. Yang kelima, gangguan kejiwaan. Biasanya korban yang mengalami tsunami, khususnya anak kecil, akan mengalami trauma dan membutuhkan terapi untuk masa penyembuhannya. Yang keenam, munculnya berbagai penyakit, baik yang disebabkan oleh sisa-sisa tsunami maupun kondisi pengungsian yang tidak sehat. Kerugian spiritual, contohnya saja anak kecil, bahkan orang dewasa pun akan tabah dan ia kehilangan anggota keluarganya. Saya Elita Frina Elisha, nomor absen 12. Kawasan rentan tsunami hampir 80% terjadi di kawasan yang disebut lingkaran api Pasifik. Lingkaran api Pasifik ini merupakan daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Lingkaran api ini mencakup Selandia Baru, Papua Nugini, Indonesia, pantai timur Asia, terutama Filipina dan Jepang. Oleh karena itu, Indonesia juga merupakan zona penunjaman yang rentan terhadap tsunami, karena dihapit 3 lempeng aktif, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tersebut mengakibatkan risiko terjadinya tsunami di Indonesia semakin meningkat. Beberapa kawasan yang rentan tsunami di Indonesia adalah bagian barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, utara Papua, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan timur Pulau Kalimantan. Rambatan gelombang tsunami. Gangguan yang terjadi di tengah laut menyebar sebagai rambatan gelombang. Seperti gelombang pada umumnya, gelombang tsunami memiliki fase bukit dan fase lembah, panjang gelombang, periode, dan kecepatan. Namun, gelombang tsunami memiliki perbedaan besar daripada gelombang ombak biasa. Ini jauh lebih besar dibandingkan ombak yang panjang gelombangnya sekitar 100 meter. Karena panjang gelombangnya ini, serta kecilnya amplitudo atau gelombang atau tinggi gelombang, gradien atau kemiringan air yang terbentuk sangatlah kecil, sehingga tidak terasa oleh kapal-kapal di laut lepas. Gelombang tsunami juga memiliki periode yang jauh lebih besar dibandingkan ombak biasa. Kecepatan partikel air jauh lebih rendah, umumnya di bawah 1 meter per sekon. Kecepatan ini kira-kira berbanding lurus dengan akar kuadrat dari kedalaman air laut, sehingga tsunami bergerak lebih cepat di tengah samudera dibanding dekat dengan pantai dangkal. Karena itu, waktu tempuh sebelum tsunami mencapai suatu titik tergantung pada karakteristik dasar laut maupun jarak dari pusat tsunami. Contohnya, tsunami
Samudra Hindia 2004 mulai menghantam Indonesia setelah 45 menit dan Sri Lanka setelah 2 jam.